12 sampai 13 jutaan kira-kira dapat nggak ya laptop gaming? Oke, sesuai opening di awal video tadi, intinya di konten ini kita mau bagiin beberapa rekomendasi laptop gaming yang bisa jadi pilihan kalian di range harga 12 sampai 13 jutaan di Juli 2023. Yang pertama ada Victus 15 FA0011TX, salah satu laptop Victus entry level yang bisa dibilang bawa perubahan cukup gede di zamannya dulu di tahun lalu ya, dengan upgrade sana sini termasuk layar yang udah 144Hz. Laptop ini pun mengusung desain yang minimalis untuk kelas laptop gaming entry level menurut gua. Di bagian cover hanya terdapat logo Victus yang berwarna hitam mengkilap ala-ala glossy gitu. Sisanya clean, rapih, bersih. Buat urusan performa, nih laptop dinagai CPU Intel Core i5 12500H dengan konfigurasi 12 core 16 thread yang punya boost clock up to 4,5 GHz yang dikenal punya performa kenceng banget buat sekelas Intel Core i5. Dan saat kita stress test suhu saat full loadnya cuma ada di kisaran 72 derajat Celcius aja. Performa gamingnya juga masih tergolong oke. Game kayak Far Cry, Shadow of the Tomb Raider bisa jalan dan stabil di atas 50-an FPS. Sementara buat game kompetitif kayak Valorant udah aman di atas 150-an FPS. Buat harga terakhir kita cek di Tokopedia ada di kisaran Rp12.099.000. Turun lumayan banget ya dibanding tahun lalu pas kita review nih laptop. Selanjutnya opsi lain dengan spek yang mirip i5 12500H plus RTX 3050 ada Lenovo IdeaPad Gaming 3 15i AH7. Laptop yang pada zamannya punya perubahan cukup masif dibanding IdeaPad Gaming 3 generasi sebelumnya. Feelnya saat pertama kali kita review nih laptop tuh jujur li kayak legend, khususnya dari sisi exhaustnya yang kelihatan gede dan bulky ya. Karena CPU dan GPU emang sama si HP Victus FA0011TX, artinya performanya juga mirip-mirip ya. Poin yang paling beda adalah displaynya yang udah 165Hz plus 100% sRGB. So buat ngegame bakal kerasa lebih smooth dan keluar gitu pewarnaannya. Secara coverage color gamutnya pun lebih luas kan, jadi lebih oke lah. Ditambah cooling sistemnya juga kelihatan lebih advance ya di IdeaPad Gaming 3 ini. Nah hal ini juga akhirnya bikin adanya gap harga yang lumayan, sekitar 1 jutaan bedanya. Kalau tadi si Victus ada di range harga 12.099.000-an, nah si IdeaPad Gaming 3 ini ada di kisaran 13,7 jutaan plus harganya. Ngomongin laptop 13 jutaan, sebenarnya ada satu laptop yang mungkin bisa jadi pilihan kalian khususnya untuk kaum mendang-mending ya, yang emang ngincer GPU performance-nya doang, yaitu MSI GF 63 Tin 12VE 2023. Laptop yang bisa dibilang laptop yang pakai RTX 4050 termurah under 15 jutaan untuk saat ini ya. Secara spek CPU-nya pakai Intel Core i5 12500H, CPU Intel 12 Gen yang emang secara performance ada di bawah i5 12500H yang ada di dua laptop sebelumnya ya, dengan gap performance yang cukup jauh. Tapi saat kita tes tetap masih going up kok pas disandingin sama GPU RTX 4050 yang ada di laptop ini. Kalau soal desain sebenarnya lebih ke preferensi ya. Pokoknya secara looks emang old school dan klasik sih, ala laptop GF 63 Tin 3 sampai 4 tahun lalu. Nah buat performa gamingnya juga kelihatan impresif banget sih ini di kelas harganya. Kayak F1 2022 di preset high mampu dapetin FPS di 126an FPS. Ini kita emang beneran real test dan review nih laptop ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat video lengkapnya ada di atas sini ya harusnya ya. Buat harga nih laptop sekarang dijual di harga 13,5 jutaan rupiah. Pokoknya buat yang mau ngejar price to performance GPU ini bakal cocok sih si MSI GF 63 Tin ini. Lanjut nomor 4. Ini juga laptop yang emang dari dulu dikenal dengan price to performance yang cukup oke ya, yaitu Acer Nitro 5 N515 yang secara style nih laptop jujur ya emang kelihatan khas ala Acer Nitro pada zamannya di tahun 2021. Hitam dengan aksen merah gitu loh, dengan form factor yang cukup bulky. Cara spesifikasi ini laptop pakai Intel Core i7 11800H plus GPU RTX 3050 Ti. Emang bukan yang paling baru sih, tapi CPU-nya nih menurut gua dan pengalaman beberapa tim internal kita yang masih pakai Intel Gen 11 H series ya masih nyaman kok buat dipakai harian atau bahkan gaming. Lebih lanjut buat performa gamingnya, game kayak COD Warzone itu masih aman lah di range harga 90-an FPS di rata kanan loh ya. Sementara buat game lain kayak Cyberpunk 2077 udah bisa lah dimainin di 65an FPS dengan experience yang cukup nyaman. Meskipun ya kalau misalnya kelamaan main game di laptop ini, panasnya tuh cukup berasa ke jari-jari sekitar tombol WASD-nya.
Dan buat harga yang menarik banget sih, pas gua cek sama tim di Tokopedia, nih laptop dijual dengan harga mulai dari 12,8 jutaan rupiah aja. Udah turun jauh dibanding saat pertama kali dirilis. Dan laptop terakhir ada laptop gaming brand lokal yang 3 bulan lalu sempat hype banget di market Indo, yaitu Axio Pongo 5. Laptop gaming lokal yang cukup ngagetin dunia perlaptopan Indonesia ya, bukan cuma karena spesifikasinya yang nggak umum, tapi karena keberanian mereka juga masuk ke segmen gaming market laptop yang rame banget. Untuk spesifikasi utama yang kami rekomendasikan di video ini adalah yang pakai Intel Core i5 11400 desktop CPU. Desktop loh ya, bukan laptop. Konfigurasinya 6 core 12 thread dan punya bus clock up to 4,4 GHz. Kenapa gua milih untuk rekomendasiin yang ini? Karena secara raw power, potensial performa sejauh pengujian yang gua lakuin, versi i5-nya ini punya potensi lebih gede dibanding si i7-nya yang kelihatan di limit performanya. GPU sendiri pakai RTX 3070 dengan TGP up to 115 watt dan harganya gua sebut langsung di sini ya, ada di 13,5 jutaan rupiah, yang sebelumnya pas kita review itu ada di kisaran 14 jutaan, itu 2 atau 3 bulan lalu gitu. Lebih lanjut, buat performa gaming kayak Hogwarts Legacy di settingan medium 1080p, FPS average-nya ada di kisaran 70-an FPS, yang pas kita cek di banyak skenario ternyata gaming performance-nya mirip sama laptop Omen 16 C0092X yang punya kelas harga di atas laptop ini. Selain skenario gaming normal, kita pun sempat ujiin laptop untuk stress test di 3D Mark ya. Tepatnya 3D Mark Firestrike Extreme Stress Test, yang sayangnya belum lolos pengujian ini dengan stability performance di kisaran 95% doang. Yang raw powernya tuh nyampe 203 watt saat stress test. Yap, emang performance stability di sini harus diakui jadi sisi yang harus diimprove oleh Axio di laptop sejenis ini. Biar heat manajemennya lebih oke dan ngasih experience performa yang benar-benar smooth dan stabil ya. Tapi kalau itu kan kalau stress test ya, skenario stress test. Tapi kalau misalnya buat penggunaan harian, gua rasa masih aman-aman aja kok sepengalaman gua sama tim saat tes laptop ini. Nah itu dia 5 laptop gaming pilihan PEMS Channel di range harga 12-13 jutaan di bulan Juli 2023 ini. Semoga ya salah satunya bisa jadi opsi untuk kalian yang emang lagi cari laptop gaming di range harga tersebut. Yang punya pendapat soal ini bisa langsung komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pemschannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi di bidang laptop, desktop, smartphone, gadget, pokoknya soal IT. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.